البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasan dari Sahih Bukhari-nya. Kita masuk ke Al-Babul Khamis Wasitun, bab yang ke-65, Babu man bana masjidan, orang yang membina masjid. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di dalam pembahasan ini adalah keutamaan membina masjid, bahwasanya Allah akan membina untuk pelakunya itu suatu rumah semisal itu di surga. Tentunya semisal itu bukan berarti terbuat dari batu bata dunia ukuran seperti ini, tidak demikian. Tetap balasannya itu lebih baik lagi. Walaupun jenisnya sama, membina rumah untuk Allah, maka dia akan dibinakan oleh Allah rumah. Jadi jenisnya sama tetapi lebih baik nanti. Jelas kita di surga tingginya adalah 60 dhira'. Tak mungkin rumah macam ini cukup untuk kepala kita dan sebagainya, untuk ketinggian badan. Dan labinahnya yaitu batu batanya adalah dari emas, ada yang dari perak, maka lebih baik daripada yang di dunia. Jadi bab ini membahas keutamaan orang yang membina masjid. Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamsun ba'da arba'imi'ah, 450. Haddatsana Yahya bin Sulaiman. Yahya bin Sulaiman beliau adalah Abu Sa'id al-Misri, saduq. Qala haddatsani Ibnu Wahab, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qurashi al-Misri. Baik. Asbatun Nasfi Amr. Qala akhbarani Amr, beliau adalah Abu Umayyah Amr ibnul Harith al-Misri, al-Asbatul Misriyin, orang Misr terkuat di zamannya ini. Baik. Al-Hafidz mengatakan Amr ini tabi'in, jumpa sebagian kecil sahabat Amr ibnul Harith. Anna Bukairon haddasah. Bukair guru dari Amr ibnul Harith adalah Bukair bin Abdullah bin Ashaj Abu Abdillah al-Misri. Iya, Misri juga. Jadi tiga orang pertama, empat ya, empat semuanya Mesir. Yahya bin Sulaiman, Ibnu Wahab, Amr dan Bukair semuanya Misri. Kemudian Anna Asimah bin Umar bin Qatadah, Asim bin Umar bin Qatadah beliau Abu Umar Al-Madani Siqah. Haddasa annahu sami'a, dan beliau juga tabi'i. Sami'a Ubaidullah Al-Khawlani. Beliau adalah Ubaidullah ibnul Aswad Al-Khawlani Al-Madani, tabi'i. Kunyahnya tidak disebut oleh Al-Hafidz di dalam Tahdhibut Tahdhib. Annahu sami'a Utsman bin Affan. Beliau adalah Abu Abdillah Utsman bin Affan Dzun-Nurain Al-Qurashi Al-Madani dari Bani Abdi Syams. Berarti ada berapa tabi'i ya? Dohirnya kalau Amr ini juga tabi'i, berarti Amr, Bukair, Asim dan Ubaidullah. Jadi ada 4 tabi'in. Tapi kalau kalau Amr bukan tabi'in berarti ada 3. Beliau mendengar Utsman bin Affan yaqul berkata, "Inda qaulin nasifi," tatkala orang-orang berbicara tentangnya, hina bana masjidar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, tatkala Utsman membina masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperluas, menguatkan dan sebagainya, sebagaimana yang telah kita lewati beberapa penjelasan itu. Di hadis yang ke-446 itu ya, hadisnya siapa ini? Abdullah bin Umar. Bagaimana situasi masjid di zaman Nabi, kemudian di zaman Abu Bakar, selanjutnya di zaman Umar, kemudian di zaman Utsman. Nah, Utsman membuat tambahan banyak sekali karena orang semakin banyak dan masjidnya diperkuat, karena kalau masjid diperbesar tapi tidak diperkuat ya khawatirnya cepat runtuh. Ya, tahu-tahu ada banyak orang mengkritik Utsman berbuat yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi tentunya salah, yang mengkritik salah, Utsman yang betul. Karena apa? Kalam Nabi umum dan ini untuk kebaikan, tidak sampai membuat bid'ah yang mana tak ada.
di dalam masalah pembinaan masjid tersebut, kecuali kalau menghiasi masjid misalkan, yaitu memang suatu kesalahan, misalkan ada seperti itu. Baik, maka beliau mengatakan di sini, innakum aksartum, dalam riwayat yang lain aksartum alayya, kalian telah banyak mengkritik saya. Wa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sementara saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, man bana masjidan, barang siapa membina masjid. Ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Tidak disyaratkan masjidnya harus selalu dari tanah liat, tanahnya juga lantainya juga harus seperti lantai Nabi betul-betul. Nabi tidak menyuruh, tidak mensyaratkan macam itu. Maka tidak layak untuk kita bersikap terlalu ekstrim, terlalu apa istilahnya itu, membatasi untuk perkara-perkara yang diperlukan umat di dalam memelihara masjid, memakmurkan masjid, tanpa bersikap berlebihan di dalam menghias-hiasi masjid. Baik, makanya ketika Utsman dikritik oleh banyak tabi'in, beliau yang betul, bukan malah beliau yang salah. Kemudian qala Bukair, bukan bin Abdullah bin Asyad, Abu Abdullah al-Misri tadi, hasibtu annahu qala, saya menyangka beliau berkata, yaitu gurunya, yaitu Asim bin Umar. Ada tambahan lafaz, ya betaghi bihi wajh Allah, mencari wajah Allah dengan amalannya tadi. Bukan riya, bukan untuk dipuji-puji orang. Maka balasannya, banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah akan membina untuknya semisal dengan itu di surga. Ini menunjukkan keutamaan membina masjid, tapi dengan syarat ikhlas. Dan ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Dan juga kaidah kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, demikianlah Anda akan diperlakukan. Dan telah dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam kalimat mislah, bukan betul-betul misliyah, yaitu semisal dah membina masjidnya berapa 100 meter kali 100 meter, berarti di surga juga macam itu. Bukan seperti itu, tapi jenisnya semisal. Bukanlah orang yang membina masjid di dunia lalu di surga dibina kapal, bukan. Tapi memang jenisnya adalah jenis pembinaan juga, rumah, istana, dan semacam itu. Baik. Dalam hadis ini ada dalil anjuran dan dorongan untuk membina masjid, seperti dalam hadis yang lain yang boleh disahihkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Walaupun yang kita berikan itu bukan betul-betul satu masjid penuh, tapi hanya satu batu bata, itu pun orangnya juga mendapatkan satu rumah di surga. Walaupun tentunya makin banyak batu bata yang kita sedekahkan fisabilillah tadi, semakin bagus istananya, atau mungkin semakin banyak, terserah Allah. Tapi satu batu bata pun disyukuri oleh Allah Ta'ala, tidak akan disia-siakan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.